Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan KW Komputer. Di pertemuan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang terkait dengan Microsoft Excel, yaitu penggunaan function if atau percabangan. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita coba akses ke website resminya OPT Komputer terlebih dahulu dengan mengetikkan di browser OPT-komputer UMK.ACID seperti di atas. Setelah dijalankan, nanti akan tampil websitenya OPT Komputer. Kita bisa scroll ke bawah. Informasi terkait dengan perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh OPT Komputer ada di info yang pertama, yaitu di situ ada jadwal kuliah KW dan daftar peserta kelas. Kita akan coba masuk ke dalamnya. Klik aja di bagian Read More. Selanjutnya kita coba drag ke bawah di bagian awal. Di sini ada jadwal, ada daftar peserta kelas. Silakan nanti coba dicek masing-masingnya untuk mengetahui sebenarnya apakah Anda sendiri mengikuti kelas KW Komputer di semester ini ataukah tidak. Selanjutnya di bagian berikutnya yang akan kita gunakan kali ini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah modul KW Komputer dan yang ketiga di sini adalah terkait dengan latihan. Ini harus kita buka terlebih dahulu. Kita akan coba buka modulnya dulu. Silakan klik kanan, open new tab. Modulnya kita bisa langsung lihat di browser atau mau di-download dulu juga tidak jadi masalah. Kebetulan materi yang kita bahas yaitu terkait dengan penggunaan function if di Microsoft Excel ada di halaman 80. Oke. Belajar if bercabang pada Microsoft Excel ada di modul ke-8 dari modul KW Komputer yang bisa diakses secara online. Oke, sebelum kita bahas, kita download dulu bagian yang ketiga tadi, yaitu terkait dengan latihan yang akan kita bahas juga di pertemuan kali ini, yaitu latihannya ada di bagian KW 9. Silakan diklik kanan, open new tab, biasanya bisa langsung di-download. Setelah terdownload, bisa langsung dibuka. Di sini saya sudah download KW 9. Coba saya lihat dulu isinya. Oke. Di pelatihan KW 9 ini ada tampilan tabel dan juga ada tabel kecil yang nanti akan kita jadikan panduan untuk berlatih logika if. Oke, ini saya minimize dulu sebelum nanti kita berpindah ke sini lagi. Kita coba lihat di modul dulu. Oke. Di sini yang akan kita bahas adalah fungsi if, logika if. If kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah jika atau kalau. Jadi intinya di sini if ini digunakan untuk menangani kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ya, menangani kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kalau kita lihat struktur dari function if ini itu ada if, selanjutnya di situ ada syarat atau logical test value. Ya. Selanjutnya apabila syarat ini terpenuhi, maka kita akan diminta untuk menentukan apa yang akan kita tampilkan. Di sini ada kata-kata nilai benar. Dan apabila tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan setelah nilai benar. Setelah dijeda dengan menggunakan tanda titik koma atau koma. Penanganan dari bagian yang false atau yang tidak benar, itu kita bisa langsung ketikkan nilainya, atau bisa kita tambahkan logika if lagi.
apabila kemungkinannya itu lebih dari 1. Logika dasar yang bisa kita gunakan atau cara mudahnya, kalau ada 5 kemungkinan misalkan, kira-kira kita butuh berapa if? Kalau 5 kemungkinan, kita bisa menggunakan 4 if atau bisa menggunakan 5 if. Kalau kemungkinannya 2, kita hanya butuh 1 if. Atau mungkin kalau bisa saya simpulkan, jumlah if yang kita ketikkan di dalam sebuah fungsi itu rumusnya adalah jumlah kemungkinan min 1. Kalau kemungkinannya kok ada 4, maka kita bisa menggunakan 3 if. Kalau kemungkinannya ada 10, kita bisa menggunakan 9 if. Meskipun sebenarnya fungsi if ini dianjurkan hanya untuk menangani kemungkinan yang tidak terlalu banyak. Karena kalau sangat banyak sekali, kita bisa menggunakan fungsi yang lain, ya, yang nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya setelah ini. Oke, langsung saja setelah kita tahu logika dasarnya, sekarang kita masuk di dalam latihan. Sekarang kita masuk di dalam latihan. Kita masuk lagi di Microsoft Excel di KW9. Di KW9 ini ada kolom nama barang, ada kolom harga barang, ada kolom bayar, dan di sini ada tabel kecil. Kebetulan di sini tidak tertera soalnya, tetapi yang diminta adalah karena di sini sudah ada kode barang, maka yang diinginkan kalau nanti kode barangnya M001, otomatis namanya di sini akan tertera monitor 15. Harga barangnya juga yang ada di sini, yaitu kebetulan di sini adalah 700.000. Sedangkan untuk bayarnya adalah harga barangnya berapa, jumlah beli berapa, nanti bayar akan tampil sesuai dengan jumlah beli yang ada. Dan saya kira fungsi operator aritmatik, perkalian bagian sudah dibahas di modul-modul sebelum ini. Oke, kita akan coba isikan untuk nama barang. Ya, kita coba isikan untuk nama barang. Sebelum kita isikan, kita analisa dulu. Di dalam nama barang ini, kaitannya yang ada di tabel data barang. Kalau kita lihat, di tabel data barang ini ada 4 data, mulai dari M001 sampai dengan H002. Karena ada 4 urutan data, bisa kita artikan 4 data ini adalah sebagai 4 kemungkinan. Kalau ada 4 kemungkinan, maka jumlah if yang harus kita tambahkan, kita gunakan di fungsi sekarang ini minimal adalah 3 if. Saya bilang kenapa kok minimal, karena dikasih 4 if juga bisa. Tapi lebih enak kita pakai 3 if saja. Jumlah kemungkinan min 1. If kemungkinannya 4, if-nya ada 3. Oke. Kita klik di bagian nama barang. Oke, di sini kita bisa ketikkan sama dengan. Selanjutnya kita bisa kasihkan if. Kita kurung buka. Kita ketikkan yang dijadikan acuan adalah kode barang, maka kita bisa klik M001 atau kita ketikkan D6. Kebetulan lokasi M001 saya ada di D6. Kita sama dengan. Selanjutnya, kemungkinannya apa? Kemungkinan pertama, M001-nya di sini adalah pas sama seperti yang ada di data barang M001. Nah, kalau kode barangnya M001, maka nama barangnya kita bisa tampilkan monitor 15. Kalau ternyata kode barang nantinya tampilnya tidak M001, maka kemungkinan kedua adalah M002.
Nah, di sini kita perlu if lagi. Ketikkan if lagi, kurung buka, D6 sama acuannya sama dengan M002, titik koma lagi. Kalau yang tampil M002, maka yang ditampilkan nanti di nama barang adalah monitor 17. Oke, setelah itu kita kasih penjeda, titik koma atau koma, tergantung dari yang ada penjeda yang ada di operator atau yang ada di komputer masing-masing. Kemungkinan berikutnya adalah H001. Kita tambah if lagi. D6 sama yang jadikan landasan sama dengan H001. Kalau tampil H001, maka nama barangnya adalah harddisk 40. Seperti tadi di awal yang sudah kita bahas bahwa jumlah if yang perlu kita tambahkan hanya jumlah kemungkinan -1, jumlah kemungkinannya 4, dan di sini kebetulan kita sudah menambahkan 1, 2, 3 if, maka di bagian akhir kemungkinan terakhir kita tidak perlu menambahkan if lagi. Cukup kita kasih penjeda, di situ kita isikan harddisk 80. Oke, kalau sudah kita enter. Ya. Hati-hati dengan informasi yang tampil sebelum tadi. Itu yang perlu diperhatikan adalah tanda kurung. Kalau jumlah if-nya itu 3, maka tanda kurung tutupnya juga 3. Tapi jangan khawatir kalau ternyata kok kita kelupaan hanya satu kurung tutup, kita enter pun nanti akan ada informasi seperti di depan, dan Excel secara otomatis nanti akan mengkoreksi sendiri. Dia akan menambahkan kurung tutup yang belum kita tambahkan. Sudah jadi, kalau sudah, kita copy rumus ke bawah. Ya. Kita drag ke bawah, kita copy rumus, tampil sesuai dengan data yang ada. Ya. Semuanya sudah benar. Selanjutnya, kita lakukan hal serupa dengan harga. Ya. Kita lakukan hal serupa dengan harga. Rumusnya 100% sama. Kita bisa mengetikkannya satu persatu lagi, atau kita bisa mengkompasnya dari rumus nama barang. Saya coba kopas dulu. Cara kopas formula itu adalah kita klik di bagian sel yang ada formulanya, di tab formula ini yang bagian yang kita copy. Bisa klik kanan, copy. Dah. Selanjutnya jangan lupa escape dulu, ya, biar normal dulu. Kita klik di harga barang, klik lagi di area full murah bar, kita klik kanan, kita paste. Nah, di sini yang cukup kita ganti adalah harganya. Kalau tadi yang tampil adalah nama, maka sekarang kita ganti yang tampil adalah harga 700 untuk M001. Selanjutnya sesuai dengan yang ada di tabel, saya hanya merubah saja. Ya. Yang terakhir, hati-hati dengan ini. Di sini coba perhatikan angka yang saya buat. Kesalahan ini sering terjadi. Saya sengaja membuat seperti ini biar nanti tak perbandingannya. Ya, di sini. Di sini harga itu tipe datanya adalah angka 700.000. Dan kebetulan 700.000 itu saya update dengan tanda petik. Kalau tadi nama monitor 15, monitor 17 itu wajib untuk diupdate tanda petik karena dia adalah berupa teks. Tapi kalau angka, kalau diupdate tanda petik, apakah salah? Kita akan coba. Kita coba dulu. Ini angka ini saya anggap sebagai sebuah teks. Berarti saya update tanda petik, saya enter. Ternyata dia tetap tampil apa adanya. Saya blok ke bawah, benar.
Oke, saya blok ke bawah benar. Oke, kita lewati dulu, anggap aja kita di bagian harga barang ini benar. Sekarang kita masuk di bayar. Bayar ini perkalian biasa, yaitu tinggal kita sama dengan di sini ada jumlah beli, kita kalikan dengan harga barang. Ternyata juga benar. 700.000 dikali 2, 1.400.000. Sudah, tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai min, max, dan rata-rata dan total untuk semua data yang ada. Saya kira fungsi ini dari kemarin sudah diulang-ulang, ya, baik di pertemuan yang sebelum ini atau pertemuan sebelumnya lagi. Biasanya menggunakan insert function, tapi karena sudah hafal, mungkin kita manual saja. Sama dengan min kurung buka, kita blok semuanya. Kita kurung tutup, enter. Saya copy rumus ke samping. Sama dengan lagi, kita ketikkan max, kurung buka, blok lagi, kurung tutup, enter. Hasilnya ternyata 0 lagi. Saya copy rumus ke samping. Nah, rata-rata sekalian, average, kurung buka, kita blok, kurung tutup, enter. Ternyata nilainya malah div bagi 0. Saya copy. Terakhir saya sum. Sum, saya blok semua data angka, saya enter, dia 0. Ya. Kita coba analisa. Hasilnya hanya menggunakan fungsi min, max, rata-rata, total. Untuk jumlah beli tidak ada masalah. Minimal data yang tampil adalah 1. Untuk bayar juga tidak ada masalah. 600.000 yang paling kecil. Max 12 benar. Max yang ada di bayar juga benar juga, 10.200.000. Rata-rata saya kira juga benar. Total juga benar. Tetapi khusus untuk yang di harga barang, kenapa kok nilainya 00? Data yang rata-rata itu div by 0. Nah, karena ada kesalahan, dan kesalahan ini bukan kesalahan yang ada di function min, max, average, ataupun total, tapi justru kesalahan ini adanya saat kita mengasihkan data di if. Kembali lagi, tadi saya bilang di sini saya menganggap 700.000 yang sebenarnya nilainya adalah nilai angka, saya anggap dia sebagai teks, sehingga saya update tanda petik 2. Inilah permasalahannya. Nah, kalau kita kasih tanda petik, maka dia teks. Jadinya kalau teks diambil nilai minimalnya, tidak kenal, karena function min, max, average, sum itu membutuhkan tipe data angka atau number. Nah, sekarang saya coba angka 700.000 ini tanda petiknya saya hilangkan. Sama, ini saya hilangkan semuanya. Saya hilangkan, terus saya enter. Saya copy rumus ke bawah. Nah, hasilnya benar. Tampil sesuai dengan yang ada. Nah, oke. Itu mungkin materi untuk if. Ada beberapa hal yang saya perlu garis bawahi lagi. Yang pertama, if ini sebenarnya hanya membutuhkan fungsinya hanya membutuhkan 3 bagian. Yang pertama adalah syarat atau logika tes, yang kedua nilai benar, dan yang ketiga nilai salah. Nah, di bagian nilai salah ini kita bisa tambahkan if lagi. Kalau ternyata kemungkinan yang muncul lebih dari 2. Atau tadi kita bahas bahwa jumlah if yang perlu kita tambahkan itu rumusnya adalah jumlah kemungkinan min 1. Kalau jumlah kemungkinannya 4 seperti yang ada di latihan, maka kita perlu menambahkan 3 if. Dan kurung tutup yang ada di belakang juga akan 3. Yang kedua, hati-hati pada saat perlakuan antara angka dan teks. Saat dia berupa angka, maka tidak perlu diapit tanda petik. Meskipun dalam kondisi tertentu,
di-update tanda petik atau tidak ada bedanya. Tetapi di kondisi yang lain bisa saja itu akan jadi masalah. Seperti yang tadi kita sudah demokan, saat untuk perkalian, untuk memunculkan kolom bayar, ternyata tidak jadi masalah. Tapi saat kita gunakan di operasi dengan menggunakan function seperti min, max, average, dan sum, maka itu akan menjadi masalah, tidak tampil seperti apa adanya. Oke, itu untuk latihan dan juga penjelasan terkait dengan penggunaan logika if di Excel beserta dengan if bercabang. Silakan manfaatkan logika if ini kalau jumlah kemungkinannya di bawah 10. Itu mungkin anjuran saya. Kalau di atas 10, silakan cari alternatif lain dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti lookup dan teman-temannya yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, setelah menyelesaikan ini sebagai bahan latihan, mungkin bisa menyelesaikan tugas di sini atau juga bisa menyelesaikan tugas yang ada di modul. Ada 2, ini latihan, dan di modul ini ada tugas, silakan dikerjakan ulang dengan logika standar. Ya, ini sama saya kira, hanya ada tambahan logika if lagi untuk diskon dan juga bonus. Oke, silakan dikerjakan untuk lebih memperdalam kemampuan Anda dalam menggunakan fungsi if khususnya di Microsoft Excel. Demikian materi modul ke-8 logika if dengan latihan yang ada di KW9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.